Baik, Bapak, dan teman-temanku semuanya, saya buka demonstrasi konseptual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Pak Samuel, Pak Seno. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Baik, ini saya di sini berperan sebagai observer, saya Nuri Fitriani, dan Pak Samuel sebagai coach, dan Pak Seno sebagai coachee. Baik, sebelum kita melakukan demonstrasi konseptual kita di modul 2.3, saya akan mendiskusikan apa saja yang diperlukan untuk nanti kita melakukan diskusi tentang keterampilan coaching ini. Nah, ini dia. Bentar, Bapak. Ulang ya, kelamaan, sorry. Ulang ya. Silakan. Stop dulu. Stop record. Stop record. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Selamat Selamat sore, Bu sore, Nuri. Ibu Nuri. Baik, kita mulai demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Nuri Fitriani sebagai observer, kemudian teman saya Samuel Pardede sebagai coach, dan teman saya satu lagi Pak Seno sebagai coachee. Nah, sebagai observer saya akan memberitahukan hal apa saja yang akan saya observasi ketika nanti Pak Samuel sebagai coach dan Pak Seno sebagai coachee akan melakukan keterampilan coaching. Baik, saya izin share screen. Ini dia yang akan saya bahas. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ini. Jadi di dalam nanti percakapan antara Pak Samuel dengan Pak Seno sebagai coach dan coachee, nanti ada prasupervisi khusus untuk coach. Saya akan menanyakan kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan, kemudian bagian mana yang lebih spesifik akan diobservasi, dan kemudian indikatornya apa saja kira-kira. Nah, setelah itu saat Pak Samuel dengan Pak Seno melakukan coaching, yaitu saya akan mengobservasi, saya akan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk bisa tetap fokus kompetensi keterampilan coaching mana yang akan dikembangkan sesuai keinginan dari coach Pak Samuel. Setelah percakapan coaching selesai, saya juga akan menanyakan kembali apa saja kira-kira tadi indikatornya sudah ada semua atau belum di dalam kegiatan coaching antara Pak Samuel dengan Pak Seno, dan kemudian saya juga akan memberikan umpan balik apa saja yang sudah saya observasi di dalam keterampilan coaching tersebut, dan juga nanti saya akan menanyakan kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin dikembangkan. Dan juga di sini saya menambahkan, saya juga akan menanyakan kepada Pak Seno sebagai coachee tentang hasil refleksinya yang sudah dilakukan bersama dengan Pak Samuel sebagai coach. Kira-kira itu saja. Bagaimana Pak Samuel dan Pak Seno? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup jelas, Bu Nuri. Oke, baik. Saya izin stop share. Baik, mari kita lakukan. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Coach Pak Samuel Pardede. Selamat sore Pak Samuel. Sore, Bu Nuri. Ya, baik. Gimana kabarnya Pak Samuel?
Syukur kondisinya baik saat ini. Bu Nuri, bagaimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah, bersyukur juga kondisi saya juga baik. Baik Pak Samuel, tadi kan rubik penilaiannya sudah saya bahas ya Pak Samuel ya. Iya, Nah, itu Pak Samuel kan sekarang mau menjadi apa nih? Coach ya? Mau menjadi betul. coach Jadi, nih. Coach. Heeh. Nah, kompetensi coaching kan ada 3 ya Pak Samuel ya. Yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Pak Samuel, kali ini eh, keterampilan coaching mana yang ingin Pak Samuel kembangkan ketika nanti menjadi coachnya Pak Seno? Keterampilan kompetensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi coaching itu? Baik, Bu Nuri. Terima kasih. Untuk hari ini, kesempatan coaching kali ini, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yaitu adalah kompetensi kehadiran penuh, presence. Ya, jadi dalam hal ini saya ingin mengembangkan proses coaching agar lebih menangkap hal-hal yang terjadi pada coaching dan bisa membuka diri saya terbuka karena hal-hal baru dari proses coaching yang ingin kita langsungkan nanti, Bu Nuri. Seperti itu. Baik. Baik, Pak Samuel, berarti dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan, artinya salah satunya yaitu yang saat ini adalah kesadaran penuh ya, present ya, Pak Samuel ya, betul ya, Pak Samuel ya? Betul, kehadiran penuh. Baik, kehadiran penuh. Nah, dari kompetensi kehadiran penuh secara spesifik sekali, Pak Samuel, nanti saat saya mengobservasi Pak Samuel, yang di tahapan mana Pak Samuel? Lebih spesifiknya, kompetensi itu akan dimunculkan misalnya Pak Samuel. Baik, Bu Nuri. Di sini sudah saya rencanakan nanti kompetensi tahapan spesifiknya itu nanti akan lebih dimunculkan di tahap rencana, Bu Nuri. Jadi pada saat proses coaching di tahapan rencana, hal ini akan lebih spesifik dilakukan, kayak gitu. Baik, Pak Samuel, terima kasih. Jadi sebelum dilakukan pengcoachingannya ya, pengcoachingannya ya, berarti perencanaannya perlu kesadaran penuh ya, Pak Samuel ya. Setuju, Bu Nuri. Dan ini Pak Samuel, dari kesadaran penuh tersebut, kira-kira supaya kesadaran penuh itu bisa meningkat, bisa berkembang keterampilan Pak Samuel, indikator dari ketercapaian kesadaran penuh itu apa aja tuh Pak Samuel? Indikatornya menurut Pak Samuel. Ya, jadi untuk kompetensi kesadaran penuh ini, hal-hal yang nanti akan dimunculkan sebagai indikator pencapaian, yaitu dalam proses coaching ini saya akan mencoba memunculkan sikap fokus. Lalu saya akan bersikap terbuka terhadap coachee, kemudian memunculkan kegiatan yang memunculkan kehadiran penuh seperti aktivitas stop, kemudian relax sejenak, dan saya juga akan memunculkan sikap ingin tahu lebih banyak tentang coaching, begitu, Bu Nuri. Baik, Pak Sam. Indikatornya udah bagus ya. Ada fokus, bersikap terbuka, ingin tahu lebih banyak tentang coachingnya, dan menggunakan teknik stop dan juga relax sejenak ya, Pak Sam ya. Ya, Baik, Pak betul. Sam. Betul. Baik, Pak Sam, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana dan tercapai. Saya izin melihat observasinya. Saya akan menjadi observer. Silakan Pak Sam menjadi coach dan Pak Seno menjadi coachee. Silakan kegiatan coaching bisa dilakukan. Baik, terima kasih Bu Nuri. Mohon bantuannya untuk mengamati sebagai observer. Saya akan mulai sesi coachingnya. Saya sebagai coach dan Pak Seno sebagai coachee. Dan mohon tanggapan dan feedbacknya nanti setelah proses coaching selesai. Saya minta waktunya Bu Nuri untuk melakukan coaching ya, Bu Nuri. Baik, silakan Pak Samuel. Oke. Halo Pak Seno. Halo Pak Sam, apa kabar? Baik sekali kondisinya Pak Seno. Pak Seno, apa kabarnya? Kabar saya baik Pak Sam, terima kasih. Ya, Pak Seno, kita mulai sesi coaching kita kali ini ya. Siap, siap Pak Sam, siap. Oke, sebelum mulai, agar kita bisa menghadirkan penuh pada proses coaching ini, biar proses coachingnya juga bisa berjalan maksimal dan kita bisa mencapai tujuan kita, saya mau ngajak Pak Seno nih buat tarik nafas terlebih dahulu untuk membuat kondisi bisa lebih baik. Ya, Siap Pak, Pak siap. Seno, Siap. silakan tarik nafas terlebih dulu, tarik nafas panjang, mari kita tarik nafas.
Dan boleh dikeluarkan. Oke. Terima kasih Pak Seno. Ya, Pak Seno, kira-kira nih peristiwa atau hal-hal apa sih yang terjadi akhir-akhir ini di kelas Pak Seno atau di sekolah? Boleh nggak dibagiin ke saya? Terima kasih Pak Sam. Saya berusaha menyampaikan informasi atas peristiwa yang belakangan ini, minggu-minggu belakangan ini terjadi di kelas saya, di kelas yang saya ampun. Tentunya kejadiannya banyak sekali, baik itu yang bersifat suka, ada juga yang bersifat duka. Tapi di sini yang paling menonjol adalah mengenai kehadiran siswa yang dalam satu minggu cuma bisa hadir 2 kali atau 2 hari. Itu pun saya amati selama 2 minggu belakangan ini. Terima kasih begitu Pak Sam. Oke, berarti kondisinya itu adalah saat ini kehadiran siswa itu tidak maksimal ya selama 2 minggu terakhir dari yang Pak Seno perhatikan begitu ya. Oke, Betul, sebelumnya betul Pak. mohon maaf Pak Seno ngajar kelas berapa ya Pak Seno? Saya mengajari kelas 5 Pak Sam. Oke, kelas 5. Oke, dari hal-hal yang terjadi di kelas nih, kira-kira siswa yang tidak maksimal nih secara kehadiran, itu sebagian besar atau hanya beberapa saja yang terjadi? Setelah saya mengadakan pengamatan dan pengalaman langsung di lapangan atau di kelas, yang dominan tidak hadirnya ini atau sering tidak hadirnya ini 2 anak. Hanya berapa sebagian kecil jadi 2 anak. Berarti ada 2 murid yang Pak Seno alami hari-hari ini, terakhir-terakhir ini, mereka hadirnya kurang maksimal seperti itu ya Pak Seno ya? Siap, siap, betul Pak Sam. Oke. Nah, saya pengen tahu lebih lanjut nih Pak Seno ya. Kira-kira informasi apa atau kira-kira Pak Seno sudah mendapatkan belum? Kira-kira kenapa sih anak-anak ini, 2 orang anak ini sering tidak hadir di kelas? Saya sudah mendapatkan informasinya dan itu pun saya lakukan berkat usaha dan upaya dari sumber-sumber yang sifatnya relevan. Misalnya anak-anak murid yang tinggalnya berdekatan atau bertetangga. Kemudian saya juga minta bantuan orang tua murid yang sering atau melintas di sekitar rumahnya. Dan saya juga langsung mengunjungi ke rumahnya Pak Sam. Jadi sumber informasi bisa dikatakan valid. Oke. Berarti memang Pak Seno itu sudah mengusahakan ya, mulai dari menanyakan murid yang rumahnya berada di sekitar murid-murid yang tidak hadir maksimal tadi, lalu menanyakan orang tua murid juga, dan bahkan Pak Seno melakukan kunjungan. Seperti itu ya Pak Seno ya? Betul, betul Pak Sam. Ya, memang kita sebagai guru itu kadang kalau murid hadirnya tidak maksimal, kita merasa khawatir ya bagaimana dengan kondisinya. Nah, kalau Betul, saya Pak Sam. pribadi ya, menurut Pak Seno, saya mau tahu sih, Pak Seno bagaimana nih Pak Seno menghadapi kondisi saat ini. Lalu bagaimana perasaannya Pak Seno terhadap peristiwa yang terjadi di kelas Pak Seno saat ini. Ya, dengan adanya peristiwa yang dialami oleh murid saya berusaha menggali informasi lebih mendalam. Apa-apa saja menjadi penyebab kehadiran murid saya menjadi berkurang atau terhalang. Setelah saya dapati informasinya, ternyata sebab-sebab karena meninggal salah satu orang tuanya dari kedua anak itu. Jadi yang satu ini ditinggal oleh bapaknya meninggal dan yang kedua ditinggal ibunya meninggal. Jadi atas kejadian kepergian orang tuanya, tentunya saya juga menyadari bahwa anak-anak tersebut setidak-tidaknya mengalami gangguan secara mental. Karena yang biasanya dalam kehidupan kesehariannya mendapatkan kasih sayang dari orang tua secara lengkap,
sekarang ini, sementara ini tidak mereka dapatkan. Tentunya saya sebagai guru merasa bersedih, ikut prihatin, dan juga berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang dimana tentunya memang tidak maksimal seperti yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Tetapi saya sebagai guru, walaupun saya berduka dengan apa-apa yang dialami oleh mereka, saya berusaha untuk memberikan pendampingan dan kasih sayang layaknya sebagai guru kepada muridnya. Itu saja Pak Sam. Oke, berarti dari ceritanya Pak Seno tuh ada kondisi yang mendasari kenapa murid tersebut kehadirannya jadi tidak maksimal ya Pak Seno ya. Betul Pak Sam. Iya. Dan memang mentalnya jadi terganggu juga dengan kepergian dari orang tua seperti itu. Dan ini Betul, membuat Pak. hati Pak Seno menjadi sedih juga. Betul Ya, Pak Sam. semoga Pak Seno bisa menghadapi dan bisa memunculkan solusi ya Pak Seno ya. Semangat Pak Siap, Seno. siap. Insya Allah. Tetap semangat Pak Sam. Ya. Nah, Pak Seno udah tahu nih. Pak Seno udah tahu kondisinya seperti apa, peristiwanya seperti apa. Pak Seno juga sudah memunculkan banyak informasi. Pak Seno juga sudah berusaha. Kira-kira nih, apa tindakan yang dapat dimunculkan dan usaha apa sih yang akan Pak Seno lakukan setelah hari ini? Ya Pak Sam, setelah kejadian ataupun peristiwa yang anak-anak alami ini, tentunya saya sebagai guru, sebagai pendidiknya, saya berusaha untuk memberikan pendampingan secara khusus, ya, lebih-lebih dalam masa-masa saat ini, masa-masa tersulit mereka, di mana saya berusaha untuk memberikan perhatian yang berbeda daripada teman-temannya, agar kedua anak ini tetap bersemangat, tetap termotivasi untuk belajar dan meraih masa depan, dan tetap senang berprestasi. Karena anak-anak ini di waktu-waktu sebelumnya merupakan anak-anak yang giat, Pak Sam. Tapi dengan peristiwa belakangan ini atau peristiwa yang mereka alami, semua seperti berubah. Demikian Pak Sam. Oke, saya sangat setuju dengan Pak Seno ya, memberikan pendampingan, kemudian rencananya itu akan memberikan perhatian supaya ini bisa menjadi sebuah semangat dan memotivasi murid tersebut bisa kembali normal seperti sebelumnya. Karena tadi Pak Seno bilang sebelumnya ternyata mereka itu kehadirannya baik ya, normal saja Iya, ya. Dan ini betul ya. Jadi rencananya memberikan pendampingan, kemudian mencoba memotivasi melalui memberikan perhatian seperti itu ya. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak Seno yang bisa kita lakukan atau yang bisa Pak Seno lakukan terhadap murid-murid tersebut? tetap ada Pak Sam. Jadi selain bentuk-bentuk perhatian, ya kita juga tentunya melakukannya dengan aksi-aksi nyata dan tidak hanya pada kedua anak tersebut, di mana kita semua juga bisa, dan saya ini terutama saya berusaha untuk merangkul semua anak-anak untuk tetap semangat dan termotivasi bersekolah. Dan saya juga mengatakan kepada anak-anak yang lain, iri ya, tidak iri karena kondisi, keadaan yang membuat perhatian guru mungkin secara khusus kepada anak-anak tertentu. Demikian Pak San. Baik, Mas Seno. Saya ingin ingin menggali lebih dalam lagi karena saya penasaran gitu ya dengan hal-hal yang sedang Pak Seno ceritakan. Nah, kira-kira sih Pak Seno boleh disampaikan nggak apa sih hasil akhir atau harapan yang ingin Pak Seno munculkan dari rencana-rencana yang tadi Pak Seno sebutkan? Ya Pak Sam, saya sebagai guru berusaha untuk mendampingi anak-anak sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, sekemampuan tenaga, pikiran, jiwa, raga saya. Karena dedikasi dalam kehidupan saya hanya untuk anak didik saya, terutama di kelas, supaya mereka dapat tumbuh, berkembang menjadi orang-orang yang sesuai dengan mimpi-mimpinya. Dan saya juga berharap keseruan anak-anak di kelas ya bisa saling bahu membahu,
saling mengasihi, dan ada keterikatan batin satu dengan yang lain. Sehingga adanya hubungan keterikatan batin ini insya Allah akan memunculkan semangat yang lebih baik lagi daripada biasanya Pak Sam. Gitu. Berarti memang hasil akhirnya semoga harapannya itu mereka bisa semakin tumbuh, semakin berkembang, bisa saling menolong satu sama lain, dan akhirnya satu sama lain bisa semangat lagi belajarnya seperti itu ya Pak Seno ya. Betul Pak Sam. Ya, oke. Saya juga berharap hal-hal demikian bisa terjadi ya Pak Seno ya. Betul Nah, Pak Sam. kalau misalkan kita kan nggak tahu nih, Pak Seno sudah merencanakan hal-hal yang baik nih. Saya sangat setuju dengan rencananya Pak Seno. Apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi nih, kira-kira antisipasi apa yang Pak Seno bisa lakukan? Ya, jadi kita membuat suatu perencanaan dan kita sudah berusaha untuk melakukan dalam berprosesnya. Tentunya bisa dimungkinkan setiap perencanaan atau pelaksanaan yang kita laksanakan ini tidak sesuai dengan program-program yang telah kita rencanakan. Tetapi tetap saya sebagai guru mempunyai atau memiliki perencanaan yang sifatnya alternatif. Jadi ada pilihan. Apabila alternatif A tidak maksimal, saya berusaha menggunakan alternatif B. Apabila alternatif B saya gunakan nggak bisa mencapai dengan maksimal, saya berusaha untuk menggunakan alternatif yang. Tapi semua perencanaan ini saya tujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan membentuk anak-anak yang memiliki mimpi-mimpinya sesuai dengan kemampuan bakat minat yang mereka miliki. Terima kasih Pak Sam. Ya, saya setuju sama Pak Seno. Berarti Pak Seno memang sudah merencanakan semuanya. Dan Pak Seno juga sudah menyediakan alternatif-alternatifnya begitu ya Pak Seno ya. Betul Pak Sam. Ya, oke Pak Seno, semoga rencananya ini berhasil ya, dan semoga aksi nyatanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya Pak Seno, kira-kira daya dukung atau siapa sih yang bisa mendukung atau mensupport agar rencana yang tadi Pak Seno sampaikan itu bisa berjalan dengan baik? Ya Pak Sam, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun kegiatan yang saya maksud bisa berjalan dengan maksimal, tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi saya berusaha untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru yang lain, juga orang tua murid, serta anak-anak semua. Jadi warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, saya libatkan untuk mendukung program perencanaan dan melaksanakan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan yang saya harapkan. Gitu Pak Syah. Iya, berarti kita bisa mengandalkan stakeholder yang lain ya. Kemudian ada orang tua murid juga yang bisa berperan membantu Pak Seno dan juga murid-murid. Betul Pak Ya. Syah. Jadi di kelas ini saya sudah rapat orang tua murid dan sudah menyepakati memilih 5 orang tua murid sebagai duta kelas. Jadi setiap ada kegiatan minimal 5 orang duta kelas ini, 5 orang tua murid ini sebagai duta kelas bisa secara bergantian datang ke sekolah dan menyampaikannya kepada orang tua yang lain. Demikian Pak. Ya, berarti ada bantuan juga duta kelas yang bisa mendukung Pak Seno gitu ya, menghubungkan, betul. Mengkomunikasikan ke orang tua yang lain. Betul Pak Sam. Baik dah Pak Seno ya. Jadi peristiwa yang menimpa Pak Seno mungkin akan terjadi, tapi Pak Seno sudah menemukan rencananya dan hal-hal yang sudah akan dilakukan oleh Pak Seno juga sudah mantap. Nanti saya paling ingin tahu nih ya, ketika Pak Seno sudah mau melakukan pendampingan, Pak Seno mau mengkomunikasikan, kemudian memberikan perhatian, memotivasi 2 murid yang tadi kehadirannya tidak maksimal, mungkin nanti boleh disampaikan ke saya bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana prosesnya. Saya pengen tahu Pak Seno. Boleh ya Pak Seno ya? Siap Pak Sam, dengan gembira dan sangat senang saya akan menyampaikan usaha dan upaya saya sebagai guru kelasnya
dalam memberikan pendampingan guna anak-anak ini bersemangat dan termotivasi sekolah. Tentunya dengan harapan mereka bisa meraih masa depan. Iya, setuju sekali. Ya, Pak Seno, terima kasih banyak untuk Terima kasih, Pak. sharingnya dari peristiwa yang terjadi di sekolah. Sebelum kita tutup nih dari coaching hari ini, kira-kira Pak Seno apa yang dirasakan sih? Boleh nggak dibagikan ke saya? Lalu bagaimana tanggapan Pak Seno dari coaching kita kali ini? Terima kasih Pak Sam. Saya merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa pada kegiatan coaching pada kesempatan kali ini, di mana saya dibuka kembali pengalaman-pengalaman dan keingintahuan Pak Sam atas peristiwa kejadian yang ada di kelas saya, dan saya bisa mengutarakannya. Kemudian saya juga bisa baratnya curhat kepada teman ya, untuk membangkitkan kembali semangat belajar anak-anak di kelas dan segala upaya melalui program-program perencanaan-perencanaan yang akan dilaksanakan mulai dari sekarang ini, Pak Sam. Terima kasih, Pak Sam. Ya, berarti Pak Seno merasa pada coaching kali ini ya bisa memunculkan solusi supaya anak-anak yang tadi kehadirannya tidak maksimal termotivasi lagi melalui tadi yang rencana-rencana yang Pak Seno sudah ceritakan kepada saya tadi ya. Betul ya Pak Seno? Ya, Pak Sam, betul Pak Sam. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Seno telah berbagi. Sama-sama, Saya juga Pak Sam. belajar tentang rencana-rencana dan apa yang Pak Seno lakukan. Jadi saya juga mendapatkan pengalaman baru, pelajaran baru. Saya Terima mengucapkan kasih, terima Pak Sam. kasih. Sebelum Sama-sama, kita Pak Sam. tutup, Pak Seno ada yang mau disampaikan atau ada hal yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Pak Sam. Terima Cukup ya? kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanti Seno. kita gini aja Pak Sam. Jadi suatu hari saya menyampaikan informasi dan diharapkan tanggapan dari Pak Sam sebagai ketua saya dan bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik dan kita bisa berkolaborasi dalam pemahaman ilmu dan juga bagaimana melaksanakan ilmu-ilmu yang Bapak miliki di lapangan sesuai dengan peristiwa yang ada di kelas kami, Pak Sam. Setuju. Saya tunggu ya Pak Seno ya dalam Terima melakukan kasih, Pak Sam. rencananya. Terima Sama-sama, Pak kasih. Sam. Coaching kita selesai. Saya kembalikan kepada Bu Nuri. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih, Pak Sam. Wow, keren sekali coachingnya antara Pak Sam dan Pak Seno. Baik, Pak Sam dan Pak Seno, saya sebagai observer tadi sudah mencatat beberapa poin dari kegiatan coaching tadi terkait dengan kompetensi mana yang mau dikembangkan. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih kepada Pak Samuel sebagai coachnya. Tadi yang sudah Pak Sam lakukan saat coaching dengan Pak Seno itu, apakah merasa indikator tadi sudah ada? Indikator tadi kan yang ingin dikembangkan kan adalah kompetensinya yaitu kesadaran penuh. Kemudian indikatornya kan fokus, bersikap terbuka, ingin tahu lebih banyak tentang coachingnya dan menggunakan teknik stop dan juga lebih rileks. Apakah Pak Sam di sini merasa sudah menjalankan itu? Baik, Bu Nuri. Saya sudah menjalankan ya, seperti yang tadi saya sampaikan pada sebelum kita mulai coaching, saya mengajak Pak Seno tadi untuk menarik napas sejenak, kemudian bersikap rileks untuk memulai proses coachingnya. Seperti itu, Bunda. Baik. Nah, apa yang Pak Sam katakan, saya juga mencatat. Nah, hasil observasi saya pada saat coaching dengan Pak Seno, Pak Seno sebagai coach-nya, itu adalah yang pertama tadi indikator yang ingin Pak Sam kembangkan kompetensinya adalah kesadaran penuh dan adapun indikatornya itu fokus betul. Pak Sam di sini saya sudah lihat sudah fokus dengan cara Pak Sam mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh Pak Seno bahwa ada muridnya yang tidak hadir karena banyak permasalahan, ada yang ditinggal orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian juga saya juga sudah lihat Pak Sam bersikap terbuka, yaitu dengan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Seno sebagai coach.
pengen tahu, bersifat terbuka artinya Pak Sam di sini tidak melakukan asumsi, apa yang Pak Sam pikirkan. Jadi memang itu semua berasal dari coach yaitu Pak Seno. Kemudian saya juga sudah melihat dan sudah mencatat bahwa Pak Sam ingin tahu lebih banyaknya tuh terhadap apa yang di perkara dari Pak Seno itu sudah sangat banyak. Dengan Pak Sam selalu saya ingin tahu lebih jauh nih, saya ingin tahu lebih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan hal-hal akhirnya Pak Seno sebagai coachnya bercerita kembali, oh jadi seperti ini, dan menemukan solusinya sendiri ternyata. Nah, itu sudah muncul. Kemudian juga tadi di awal ya sudah menggunakan teknik stop sebelum melakukan kegiatan coaching dengan Pak Seno. Pak Sam sudah memberikan Pak Seno untuk bisa tarik nafas sejenak. Dan juga saya melihat gestur tubuh dari Pak Sam dan juga coachnya juga sudah rileks, gestur tubuh sudah tenang, suara Pak Sam juga tenang dan juga tepat pada sasarannya. Itu hasil observasi saya. Jadi hasil observasi saya dengan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Sam dan Pak Seno, hasil observasi dan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Samuel sebagai coach sudah tercapai beserta indikator turunannya. Nah, selamat Pak Sam ya sudah bisa mengembangkan kompetensi dari kesadaran penuh. Nah, kira-kira nih Pak Sam, kalau misalnya nanti mau coaching dengan Pak Seno atau dengan yang lainnya, keterampilan mana lagi nih yang ingin Pak Sam kembangkan dari ketiga keterampilan coaching ini? Silakan Pak Sam. Terima kasih Bu Nuri. Ya, kompetensi coaching hari ini yang sedang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh seperti yang tadi Bu Nuri sudah jelaskan. Mungkin jika nanti mendapatkan kesempatan coaching lagi, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari kompetensi ini saya ingin lebih mengarahkan atau lebih melakukan proses untuk perencanaan saat coaching supaya saya dan coachingnya itu bisa lebih mantap dalam melaksanakan tujuan coaching kayak gitu Bu. Ya, baik supaya tujuannya lebih tercapai ya. Walaupun ini pun sudah tercapai loh, Pak Sam udah bagus tujuan yang diharapkan oleh Pak Seno sebagai coach sudah dapat. Nah, Pak Iya Seno, benar. baik. Iya Terima Bu, kasih Pak ya Bu, Samuel. Pak ya Bu, Seno, ya Bu. bagaimana tadi rasanya mau tahu nih berbagi sama saya? Bagaimana tadi rasanya di coachingin sama Pak Samuel? Rasanya Jadi gimana tuh? rasanya sangat berterima kasih dan berbahagia karena ternyata saya tidak sendiri dan banyak orang di sekeliling saya yang ingin mengetahui perkembangan tugas saya sebagai pendidik, sebagai guru, dan juga perkembangan dari anak-anak yang saya ampu, yang saya didik di kelas. Tentunya dengan adanya coaching yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini telah memberikan satu kesadaran pada diri saya untuk lebih mengembangkan bakat kemampuan saya sebagai guru dan mengembangkan, menumbuhkan semangat belajar yang tinggi kepada anak-anak di kelas. Tentunya semata-mata diharapkan untuk perkembangan masa depan anak meraih masa depan. Baik, Pak Seno bagus ya. Jadi untuk mengembangkan diri sendiri, mengembangkan anak murid ya. Kemudian kita memang harus perlu itu ya Pak Seno ya, berjalan beriringan ya Pak Seno ya. Betul itu. Baik Pak Seno, satu kali nih lagi pertanyaan ya. Pak Seno, dari kegiatan coaching dengan Pak Samuel, apakah tujuan yang ingin dicapai Pak Seno sudah tercapai? Sepertinya sudah tercapai, Bu. Jadi saya digugah kembali, diberikan semangat baru oleh coach saya tentang bagaimana mengimplementasikan program-program yang ada sebenarnya tidak terpikirkan, Bu. Jadi saya pintas selalu tidak menyadari bahwa mungkin saya punya potensi-potensi yang bisa saya terapkan
yang saya bisa laksanakan dalam proses perbaikan dan juga perkembangan peserta didik saya, murid-murid saya di kelas. Itu saja, Bu. Baik, baik Pak Seno. Jadi kegiatan coaching kali ini bermanfaat ya Pak Seno ya. Terima kasih, benar-benar Iya, bermanfaat bagi ya. diri saya. Baik, terima kasih untuk Pak Samuel dan Pak Seno sebagai coach dan coachee. Saya sebagai observer menilai bahwa kegiatan coaching yang Pak Samuel dan Pak Seno lakukan dan kompetensi mana yang ingin dicapai dan indikator yang lebih fokus itu sudah sangat tercapai. Terima kasih untuk Pak Seno dan Pak Samuel. Dan Sama-sama, Bu. saya sebagai observer menilai 100. Keren. Terima Yeah. kasih, Bu. Ya. Saya juga berterima kasih Bu Nuri untuk tanggapannya, untuk hal-hal yang sudah disampaikan mengenai coaching yang tadi saya dan Pak Seno lakukan. Terima Ya. kasih Bu Nuri, terima Baik. kasih Pak Seno. Terima kasih Pak Sam, terima kasih Bu Nuri. Ya, sama-sama mari kita akhiri kegiatan demonstrasi konseptual kita di modul 2.3 dengan membaca syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam, terima kasih Bu Nuri. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Seno, Bu Nuri. Selamat sore. Selamat sore semua.